Assalamualaikum, balik lagi sama aku di channel Midah Rayasya. Hai teman-teman, para moms dan para bunda, apa kabarnya? Semoga kita semua di keadaan sehat dan di keadaan sedang baik-baik saja ya. Amin ya robbal alamin. Nah, seperti di vlog-vlog biasa dan sebelum-sebelumnya, sama aja bertemu lagi di kegiatan sehari-hari di rumah. Ya, nggak jauh-jauh dari kegiatan dan pekerjaan yang itu-itu aja ya, seperti mencuci, beres-beres, memasak ya, pokoknya itulah ya, namanya juga kegiatan ibu rumah tangga ya, seputarannya gini-gini aja kan ya, berulang terus. Tapi aku berharap buat para teman-teman dan para moms agar nggak bosan-bosan ya untuk menonton videonya, karena kan ya memang beginilah kegiatan kita dalam sehari-hari ya, para emak-emak kan ya. Dan juga aku berharap untuk teman-teman bisa ngambil sisi positifnya yang ada di videoku ya, walaupun itu cuman sedikit. Nah, siapa tahu aja contohnya ya, kayak teman-teman itu lagi mager mau cuci piring, atau mager mau nyapu, atau mau mager mau masak. Siapa tahu dengan ngelihat videoku semangatnya itu bisa ada tumbuh lagi gitu. Jadi ayo bangun dan cepat kerjakan ads, tapi nanti dulu selesaikan dulu videoku nontonnya, baru dikerjain kerjaannya ya moms dan para bunda. Oke, lanjut aja ya ke videonya. Di sini habis aku tadi buka-buka horden, itu langsung aja aku itu ngerjain cucian piring. Emang di pagi-pagi biasa aku tuh selalu pasti ngerjain cucian piring dulu, itu pun kalau ada cucian piring ya. Tapi kalau nggak ada ya pasti langsung masak nasi aja. Dan ini alhamdulillahnya cucian piringku itu nggak terlalu banyak ya, soalnya malam tadi juga aku tuh nggak masak buat makan malam. Jadi untuk lauknya malam tadi aku beli aja, karena kebetulan juga lagi mager banget mau masak. Alhasil jadinya untuk pelarian itu ya beli ya. Dan biasanya juga kalau aku itu lagi masak malam buat makan malam itu pasti udah aku cicil sih mana yang aku pakein barang-barang kayak baskom atau piringnya itu udah dicuci juga, itu disambilin dicuci sedikit-sedikit. Jadi kalaupun ada cucian lagi pagi itu paling bekas makan tok aja. Lanjut lagi. Nah, seperti yang aku bilang tadi, pasti kalau sudah habis selesai cuciin piring, aku lanjut langsung masak. Dan kalau misalnya cucian piring itu udah nggak ada paginya, aku langsung masak. Dan kalau memang nasi itu masih ada kesisa, masih lumayan banyak di malamnya, paling aku langsung panasin aja paginya ya. Dan dua pekerjaan itu pasti aku kerjain di setiap paginya, baru deh aku bisa ngerjain tuh kerjaan yang lain-lain, kayak misalnya mau nyapu atau mau jemur pakaian gitu. Kira-kira nih teman-teman sama para moms dan para bunda itu ada yang samaan gak sih sama aku? Kalau setiap bangun pagi itu harus duluan dikerjain itu cuci piring dan harus masak nasi. Untuk pekerjaan yang lainnya atau buat masak lauknya itu bisa nyusul nanti. Karena kalau menurut aku pribadi nih ya moms dan bunda-bunda, untuk dua hal pekerjaan tersebut itu emang harus aku lakukan duluan, supaya aku itu untuk selangkah berikutnya mau ngerjain apa itu aku terbuka gitu loh pikiranku, kayak entar ya udah mau masak apa atau mau ngerjain apa kayak lancar aja gitu. Tapi kalau dua pekerjaan itu belum aku kerjain duluan, rasanya itu kayak pikiranku tuh kayak buntu tuh, mau ngerjain apa dulu nanti jadi kayak bingung gitu loh. Lucu nggak sih menurut para moms dan para bunda? Tapi lagi kan ya, balik lagi lah ya, di masing-masing orang itu enaknya ngerjainnya apa duluan. Lagian yang paling terpenting itu kan bisa terselesaikan dengan baik pekerjaannya dan tidak ditunda-tunda dan berlarut-larut akhirnya tidak selesai. Kan itu nggak baik juga ya bun. Dan lanjut lagi. Nah, di sini aku mau nyetrikain baju kerjanya suamiku. Jangan salpok ya sama itu apa namanya, alas setrikaannya itu ada yang bolong, karena ya gitulah ya. Tidak memungkiri lagi kalau hal itu terjadi kalau lagi nyetrika, dan kalau lagi ceroboh bakal terjadi hal seperti itu. Jadi dimaklumin aja kebolongan dari apa namanya tuh, dari alas setrikaannya itu. Dan anggap aja ya itu tuh mempercantik penampilan dari si alasnya itu ya, walaupun itu tuh sudah butek ya, aduh. Oke, lanjut aja lah ya ke video, gak usah bahas lagi tuh si alas setrikaannya.
Di sini itu aku nyempatin dulu nyetrikain baju kerjanya suamiku. Biasanya itu ya kadang kalau misalnya nggak sempat tuh nyetrikain, ya udah pakai yang ada aja. Dan juga kadang kalau misalnya malam itu kadang suka suami yang nyetrikain sendiri bajunya, alhamdulillah lah ya. Nah kadang tuh kalau aku yang mau nyetrikain malam itu tuh kadang bukan nggak sempat sih, kadang suka kelupaan gitu, atau juga kadang karena memang biasa sudah pagi nyetrikainnya, jadi kadang malam itu nggak terpikir tuh mau ngerjain nyetrikanya itu malam. Kadang juga tuh ya kalau sudah nidurin anak itu suka ikut kebablasan, ya maklum lah ya, namanya kadang itu kalau malam itu sudah ngerasa capek, dan tipe kal anakku itu kalau tidur malam dia harus diklonin. Nah jadilah emaknya juga kadang ikut kebablasan ketiduran. Oh ya, di bagian video nyetrika ini aku cut sama aku cepatin aja videonya supaya juga nggak kelamaan durasinya ya. Soalnya takutnya juga para mams dan para bunda itu bakalan bosan ngeliat video aku yang kelamaan di nyetrika pakaian ini. Nah lanjut, di sini aku mau masakin buat bekal suamiku. Di sini nggak masak yang gimana-gimana, hanya sekedar telur dadar untuk lauknya, dan untuk sayurnya nanti adalah ya sayur bayam sama tahu mau aku oseng, dan itu pun juga sisaan dari stok di kulkas. Jadi itu aja yang aku masak. Dan untungnya itu juga ya, suamiku tuh nggak pernah milih atau minta bekal itu harus yang gimana-gimana. Dia maunya memang yang simple-simple aja, dia bilang, supaya juga itu nggak terlalu repot masaknya nanti. Dan juga ya keseringan dia itu mintanya lauknya itu ya telur dadar gini, karena kadang itu walaupun ada ikan gitu di rumah nggak mau juga, soalnya katanya nanti kan nggak langsung dimakan tuh, terus kan ikan itu kan pas lagi hangat-hangat itu kan kalau kena tutup itu bakal mengeluarkan uap ya, jadinya kayak agak basah gitu, nggak enak dia bilang, jadi nggak mau. Jadi yaitu lebih memilih telur dadar aja. Nah, di sini lanjut aja, kompornya itu nggak aku matiin dan masih memakai rinjing ataupun gorengan yang sama buat aku ngoseng si sayurnya ini ya, supaya cepat gitu. Soalnya kan bekas telur juga. Terus di sini aku masukin aja langsung tahunya, aku aduk-aduk nungguin sebentar supaya tahunya itu agak kenyal, matang lah ya gitu maksudnya. Nah, baru deh aku masukin si bayamnya itu. Jujur juga ya, ini tuh baru pertama kalinya aku nyobain osengan bayam sama dicampur tahu kayak gini. Soalnya kan yang ada aja di kulkas gitu yang aku masak ya, dicampur-campur aja gitu. Karena itu kan yang di pikiranku takutnya juga itu nggak nyambung gitu loh rasa bayam sama tahu kalau dicampur kayak gini. Dan ternyata alhamdulillah enak-enak aja kok. Kalau sudah diberi perbumbuannya, tinggal ditunggu bayamnya ini agak lemah sedikit, baru kita matikan. Nah, alhamdulillahnya juga nasinya ini sudah matang, jadi aku aduk-aduk aja dulu sebentar, supaya dia nggak begitu bergumpal ya. Nah, lanjut lagi, baru aku langsung masukkan ini, nasinya ini ke wadah bekalnya suamiku, supaya itu tuh biar uapnya itu agak dingin lah ya, uapnya maksudnya agak hilang, terus nasinya agak dingin, baru entar bisa ditutup. Nah, ini sudah siap bekalnya, tinggal kita tutup deh tutupnya dan ikut berangkat sama suamiku kerja. Maksudnya bekalnya ya yang ikut kerja suamiku, bukan akunya. Kalau akunya sih ya kerjanya di rumah. Nah, di sini sudah selesai semua kerjaanku dan aku juga sudah mandi, anakku juga sudah mandi. Jadi langsung aja lanjut di sini. Mau buka pintu warung dulu ya, seperti pagi-pagi biasa, pasti harus buka warung kan. Dan alhamdulillahnya untuk cuaca hari ini itu tuh lumayan terang ya. Dan juga mataharinya itu agak timbul gitu. Dan seperti biasa juga, kalau sudah dibuka warungnya harus memang disapu supaya debu dan pasirnya ini bisa hilang, jadi bisa bersih gitu.
Dan di sini lanjut lagi buat ngelap-ngelap si pendingin minumannya ini. Dan ini tuh juga nggak bisa dilewatkan kalau untuk dilap, karena memang dia itu setiap pagi tuh pasti ngeluarkan embun kayak keringat gitu di kaca-kaca pintunya itu. Jadi memang harus banget dibersihin atau dilap gitu. Sama juga tuh dengan apa namanya nih, freezer es krim itu juga sama ya, pasti ngeluarin uap tuh di kaca-kaca atasnya itu, jadi memang harus dilap. Lanjut lagi. Nah, di sini aku juga lagi nyusun-nyusunin tuh botol-botol minuman gitu, karena di rak-raknya itu udah pada mulai ini kosongan, jadi diisi lagi, dipenuhin biar kelihatannya itu padat barangnya. Dan juga nggak lupa ya sambil dilap-lap tuh botolnya, karena kan agak ada debu-debunya gitu. Dan ini juga maaf banget ya, berkali-kali pasti aku bilangnya, kalau ada suara berisik di videoku itu mohon dimaklumin, karena memang posisinya ini benar-benar di pinggir jalan. Jadi nggak bisa dipungkiri kalau suara motor, mobil, lalu lalang itu pasti ada suaranya. Jadi mohon banget dimaklumin. Kalaupun mau dimatiin tuh ya suara asli dari videonya itu, kayaknya perasaanku sih kurang ini aja, kurang enak aja gitu didengar kalau harus suara dubbingku aja yang didengar gitu. Jadi ya aku munculin aja tuh suara asli di videonya. Cuman memang volume dari suara aslinya itu memang aku kecilkan, tapi masih ada kedengaran lah sedikit. Supaya juga sih tujuannya biar ada bervariasi aja gitu didengar, biar nggak kosong banget gitulah di videoku ini. Dan satu lagi tuh ya, kalau dengar suara ada suara mesin kayak gitu, itu mohon dimaklumi juga, karena memang pas di samping warungku ini ada kayak pembuatan lemari etalase gitu, jadi mungkin itu kayaknya sih dari mesin pemotong-potong kayak aluminium gitulah ya yang bunyi gitu. Jadi mohon lagi ya dimaklumin, aduh. Karena memang tuh ya di daerah tempatku ini dia tuh memang padat banget sama rumah gitu, jadi hampir nggak ada sela, jadi kiri kanan depan belakang itu semuanya rumah dan jalan raya, jalan poros lah ya, jalan utamanya di sini. Dan lanjut aja lagi ya ke video. Nah, ini aku terakhir kayaknya nih ya, kalau nggak salah ngerjainnya. Ini aku nyapuin halaman rumah karena memang ini juga nggak bisa dilewatkan. Soalnya kalau nggak disapuin, nanti itu bakalan menumpuk lagi tuh dedaunannya yang jatuh-jatuh. Jadi aku tuh pasti nyempatin dulu buat nyapuin halaman. Dan setelah selesai semua pekerjaan tadi, di sini aku ngambil aja langsung minuman dingin. Dan aku itu manggah ya bun. Karena memang hawanya itu panas, dan juga berhubung baju yang aku pakai itu agak tebal, jadi itu terasa sekali panasnya. Jadi begitu aku ngambil minuman, langsung aja deh aku duduk di situ dan minum dulu, istirahat sejenak sambil aku itu melamun dan mandangin orang-orang lewat, sama ada tuh di seberang tuh ada orang jualan ini kayak ayam-ayam burung gitulah. Jadi aku sambil ngeliat-ngeliat aja tuh ke situ. Oh ya, ini kayaknya aku ngerasanya juga udah durasinya udah lumayan panjang ya di videonya. Jadi aku cukupin aja dulu sampai di sini videonya. Dan untuk teman-teman dan para bunda-bunda yang sudah menonton videoku dari awal hingga akhir, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan untuk teman-teman yang baru mampir ke channel aku minta dukungan dan supportnya dengan kalian itu pencet tombol subscribe dan like. Terus bisa juga kalian komen-komen di kolom komentar supaya channel aku itu bisa berkembang seperti channel-channel para bunda-bunda semua. Dan sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum.